Om Swastiastu, Om Awignamastu, Namo Siddham, Om Saraswati Dipate yang Namo Swaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya sucikan para wiku, pinandita Jeromangku yang hadir dalam Dharma Santi ini. Yang saya hormati dan saya banggakan Direktur Utama PT Telkom dan seluruh jajaran Direksi Telkom Group, khususnya Direktur Bisnis Digital PT Telkom, Bapak Fajen Rashid, dan Direktur Information Teknologi Telkomsel, Mr. Barat Alfa. Matur suksema, terima kasih atas dukungan dan donasinya. Yang saya hormati PLT Dirjen Dimas Hindu Kementerian Agama Republik Indonesia, Ibu Komang Sri Maharani yang diwakili oleh Dr. Ite Madi Pidadarmanwaba. Yang saya hormati Ketua Umum Pengurus Harian Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat, Bapak Wisnu Bawatanaya, Ketua Binroh Hindu Telkom Group, Bapak Wayan Sukerta, dan juga Ketua Panitia Dharma Santi Telkom Group, Bapak Putu Eka Putra, dan seluruh keluarga besar umat Hindu di Telkom Group dimanapun berada. Segenap tamu dan peserta Dharma Santi Nyepi Tahun Baru Saka 1944 yang berbahagia. Marilah kita memanjatkan puja pangastuti kehadapan Ide Sang Yang Para Mekami karena atas sih Pasuecan Ide Betara-Betari Sareng Sami kita semua diberikan kesehatan, keselamatan dan juga kekuatan dalam menjalankan dan melanjutkan swadharma kita masing-masing. Saya merasa angayu bahagia karena bisa bertatap muka secara virtual dengan semeton umat Hindu di Telkom Group pada acara Dharma Santi hari ini. Semoga kasih sayang Ide Sang Yang Widi dan Ide Sang Yang Jagat Nata senantiasa berlimpah kepada kita semua sehingga acara Dharma Santi ini bisa berjalan dengan lancar, labda karya, sida, siti, sadu, dan akhirnya mencapai santi. Dharma Santi hari ini terasa sangat istimewa karena bertepatan dengan hari suci Purnama. Yang menarik, Purnama di bulan April ini dikenal dengan Pink Moon. Disebut Pink Moon karena bulan ini mengawali musim berseminya bunga liar Phlox subulata yang juga dikenal dengan nama Moss Pink. Ya, ini berasalnya dari Amerika Utara, bagian timur. Dari sinilah bulan purnama April ini kemudian disebut sebagai bulan pink sesuai dengan warna bunga yang mekar tersebut. Dan nama bulan purnama pink ini juga diambil dari sebuah peristiwa yang menarik, yaitu secara historis ada namanya ikan pismun itu berenang ke hulu untuk bertelur. Nah, itu artinya ini adalah sebuah harapan yang dibangun bagi kita semua. Dan semoga Dharma Santi ini akan menjadi momentum berseminya harapan. Karena pink adalah simbol harapan, warna yang positif, yang memberi perasaan hangat dan nyaman. Adanya harapan inilah yang memacu semangat, seperti semangat Pismun yang tadi berenang, ikan mun yang berenang ke hulu untuk bertelur. Hadirin yang saya muliakan, Dharma Santi yang kita selenggarakan hari ini adalah rangkaian Hari Suci Nyepi. Setiap tahun umat Hindu mendapatkan momen yang sangat berharga untuk memperingati pergantian tahun Saka. Siklus pergantian waktu itu kita lalui bukan dengan perayaan saja, tetapi juga dengan keheningan. Ini keunikan dari Nyepi. Karena pada momen Nyepi kita hening, sepi sejenak, jeda sejenak, berdiam diri, menjalankan catur berata penyepian, amati geni, amati karya, amati lelungan, dan amati lelanguan. Nyepi merupakan peristiwa yang dahsyat dan tidak bisa kita lihat di tempat lain karena ini sesuatu yang sangat unik. Karena pada saat Nyepi itu bukan hanya tubuh diajak shutdown, bumi juga dibuat lockdown sehari. Jadi sebelum ada istilah lockdown yang saat masa pandemi ini 2 tahun kita berhadapan dengan pandemi, orang Bali sebelumnya sudah mengenal istilah lockdown sehari karena Nyepi. Shutdown Buana Alit, lockdown Buana Agung memang mempunyai dampak yang sangat besar karena di Buana Alit ini adalah kesempatan kita shutdown untuk melihat diri, introspeksi diri, mendengarkan detak jantung kita,
bersyukur masih bisa berdetak, melihat kembali diberikan anugerah tubuh yang berfungsi, sehingga kita makin mendekatkan diri dengan Sang Pencipta. Setelah itu kita restart lagi dalam kehidupan yang baru. Di Buana Agung, Sarwa Prani, semua makhluk hidup diberikan kesempatan untuk memperbaharui diri, peluang untuk recover, memulihkan diri. Pertiwi, Apah, Bayu, Teja, dan Akasa menjalankan siklus tanpa pencemaran, tanpa limbah. Selain itu, di tahun baru Saka itu kita juga mengenal tradisi nyepi yang lain, nyepi Abian, nyepi Segara, di mana tradisi ini perlu dilanjutkan untuk membuat alam dan makhluk hidup bisa memperbaharui dirinya, bisa memulihkan dirinya, karena dalam waktu tertentu, jeda sejenak, tanpa adanya intervensi manusia. Jadi apa yang berlangsung saat nyepi mengingatkan kita semua bahwa beragama bukan semata-mata perayaan atau ritual semata, bukan juga hanya mengasah wiweke, jenana, dan widya kita, tapi juga bagaimana mengolah rasa, membangkitkan kesadaran aham Brahman asmi, aku adalah Brahman, sarwam kalu idam Brahman, semuanya adalah Brahman dan Tatwam Asi. Aku adalah engkau. Menumbuhkan rasa cinta kasih kepada semua makhluk ciptaan Tuhan, memunculkan empati dan simpati kepada sesama, sehingga beragama kita bukan hanya soal bagaimana menghaturkan puja kepada ide Sang Yang Paramahatma, tetapi juga memuliakan kemanusiaan, memuliakan alam lingkungan di sekitar kita. Menurut saya, olah rasa ini akan bermuara pada manusia wicaksana yang sudah lepas dari egosentrisme diri, melebur dalam sifat-sifat ketuhanan aham Brahma Asmi, yang memancarkan semangat spirit ini ke semesta. Itulah sebabnya agama Hindu selalu menekankan pada soal rasa, bukan semata-mata rasio, akal pikiran. Rasa inilah yang mendekatkan kita. Orang Jawa kalau kita kenal, kita dengar, juga bisa menyampaikan kepada anak-anaknya, kudu iso rumongso, harus bisa merasakan. Ojo rumongso iso, jangan merasa bisa. Ini adalah satu filosofi penting dan merupakan ajaran kearifan lokal yang sangat penting. Kita tumbuhkan rasa cinta kasih itu yang membuat kita merasa dekat kepada Ide Betara, pada Tuhan Yang Maha Esa, dengan sesama, dengan sarwa prani. Kita juga diajarkan untuk selalu ingat dan dekat dengan leluhur. Seperti Kakawin Ramayana disebutkan, Gunamante Sang Dasarata, Puruh Sira Ring Weda, Bakti Ring Dewa, Tarmalupeng Pitra Puja, Masih Tesireng Swarga Terkabeh. Yang artinya kurang lebih sangat bijaksanalah beliau Sang Dasarata, beliau tahu tentang pengetahuan suci Weda, bakti kepada dewa, tidak pernah lupa memuja leluhur, demikian pula sayang sesama makhluk dan keluarga. Ini kita diajarkan untuk selalu dekat yang tumbuh dari rasa bakti dan tresna, yang memunculkan sueca dan sih. Sehingga hita, kebahagiaan semua makhluk di alam semesta ini, akan muncul karena kita beralaskan pada sueca bakti dan tresna sih. Dan kita harapkan ini akan mencapai apa yang kita sebut sebagai loka samasta sukhina bhavantu. Semoga semua makhluk berbahagia. Dan ini memang salah satu konsep sangat penting untuk kita hidupkan bersama-sama dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya menekankan soal sueca bakti dan tresna sih ini karena dalam kehidupan modern seperti saat ini, kita sering kehilangan rasa. Muncul manusia-manusia tanpa perasaan. Bahkan Kautilya, ini filosof dan juga penulis niti sastra, menyebutkan manusia itu seperti berada dalam hukum ikan besar memakan ikan yang kecil. Yang muncul itu adalah buta raksasa dalam wujud manusia. Satripu yang memurti, kita kenal istilah sikat, libas, hajar, caplok. Dan akhirnya manusia kehilangan cinta kasihnya, kehilangan rasa kemanusiaan, dan kehilangan keutamaan kelahirannya menjadi manusia. Hadirin umat sedharma yang berbahagia,
melalui Dharma Santi ini kita mengajak para semeton umat Hindu, khususnya di keluarga besar Telkom Group, untuk bertransformasi diri. Saya melihat ada 3 hal yang ingin saya sampaikan sebagai berbagi kepada Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah meningkatkan pengetahuan diri dengan belajar dan terus belajar. Karena ide Sang Hyang Haji Saraswati, Sang Hyang Weda itu seperti sumur yang tidak pernah kering. Ditimba, ditimba, dan ditimba lagi. Tingkatkan penguasaan pengetahuan secara terus-menerus. Jadi kita tahu ada tingkatan, tidak cukup hanya nawang, tahu, harus bisa itu bisa melakukan. Kemudian baru kita bisa ke tahap berikutnya, patut, apakah ini tepat atau sesuai dengan ajaran agama, apakah ini pantas, kepatutan dan etika yang ada, apakah itu pangus, dan juga apakah itu betul-betul pesaja, apakah itu betul-betul kita jalankan. Pengetahuan yang kita timba akan menjadi air sumber kehidupan dan penyembuh peradaban. Dan Sang Hyang Weda itu akan memberikan sinar terang, menuntun kita di tengah kedalaman. Mengapa kita terus belajar dan belajar? Dunia ini saat ini berubah dengan cepat, mengalami disrupsi besar-besaran akibat revolusi industri 4.0 yang menghadirkan teknologi cloud computing, internet of things, artificial intelligence, big data, analitik, advanced robotic, virtual reality, bahkan sekarang kita berada di dalam dunia metaverse. Banyak pengetahuan dan keterampilan menjadi usang yang tidak relevan. Pengetahuan yang hebat di masa lalu, di masa kini bisa jadi tidak dibutuhkan lagi di masa yang akan datang. Di saat yang sama banyak pengetahuan baru yang bermunculan, dikembangkan oleh para peneliti maupun praktisi, dan kita harus terus belajar. Karena itu banyak pekerjaan yang hilang, kita harus menyiapkan diri, dan juga banyak pekerjaan yang baru muncul. Sekarang eranya e-commerce, fintech, healthtech, regtech, dan edutech. Itu sangat banyak muncul menggantikan yang lama. Dalam World Economic Forum memperkirakan tahun 2025, porsi pekerjaan rutin akan berkurang dari 15% menjadi 9,4%. Hingga 2025 diperkirakan 85 juta pekerjaan akan digantikan oleh mesin. Dan 90 juta pekerjaan baru akan muncul dengan sistem kerja yang lebih fleksibel. Karena itu pada tahun 2020, 85% perusahaan menyatakan siap memasuki dunia digital dalam proses kerja. Bahkan ini ada analisis dari McKinsey yang memperkirakan sekitar 10-38% pekerjaan di dunia ini atau setara dengan 75-285 juta orang akan terotomatisasi. Jenis pekerjaan yang berpeluang besar itu banyak sekali akan mengalami otomatisasi, dan kita tahu ini adalah satu momen yang perlu kita siapkan bersama. Karena itu umat Hindu juga menghadapi tantangan ini, harus beradaptasi terhadap gelombang disrupsi, kemampuan untuk tanggap menyesuaikan diri dengan perkembangan dan perubahan yang sangat cepat menjadi kunci untuk memenangkan disrupsi. Semeton Telkom yang tentu saja mengenal terlebih dahulu teknologi informasi dibandingkan umat harus membantu dan terdepan di dalam penyiapan ini. Saya mengapresiasi hari ini Telkom Group menginisiasi aplikasi donasi Hindu. Ini adalah sesuatu langkah maju. Ukurannya bukan sekedar launching seperti disampaikan tadi oleh Pak Rashid, tapi sejauh mana crowdfunding itu berhasil dikumpulkan. Jadi jangan sampai hanya sekedar berhenti pada aplikasi, tetapi pada kemampuan kita mengumpulkan, membuat umat Hindu berbondong-bondong untuk melakukan donasi. Itu hal yang sangat mudah, kita harus bangku dengan teknologi, tetapi kita harus dorong melalui sebuah dharma wacana secara terus-menerus. Umat Hindu harus go digital, karena itu insan Hindu di Telkom Group harus menyiapkan 3 hal, bukannya infrastruktur digital, tetapi juga literasi digital dan talenta digital. Saat ini kita membutuhkan talenta digital yang memiliki kemampuan untuk beradaptasi di tengah perubahan yang semakin cepat. Umat Hindu dituntut untuk memperbaharui, menyesuaikan berbagai kompetensi kita agar links dengan kebutuhan yang baru,
Disiplin ilmu dan keterampilan tunggal tidak lagi relevan. Kita perlu belajar tentang hybrid skill, hybrid knowledge, digital literacy, hingga complex problem solving. Dan itu harus kita lakukan secara kolaborasi, karena kita berada dalam persaingan yang sangat ketat, dan kita harus bekerja keras dan bekerja bersama untuk mengatasi persoalan-persoalan. Hadirin yang saya cintai, ada hal yang kedua yang perlu kita lakukan untuk transformasi diri adalah mempertebal rasa bakti kita kepada Ide Sang Hyang Widi, tidak melupakan para leluhur atau kawitan. Ini penting. Kita tidak mungkin ada di dunia ini kalau tidak ada para leluhur. Tidak mungkin ada kita kalau tidak ada kawitan. Kita berhutang pada para leluhur yang menurunkan kita. Dalam Urespati Tattwa disebutkan ada 3 jenis penderitaan yang bisa muncul dalam kehidupan. Adi biauti keduka. Nah, ini penting sekali. Penyakit yang timbul karena tidak harmonisnya hubungan dengan alam. Adiat mikeduka, penyakit yang timbul karena gangguan mental kepikiran. Adi daiwike duka, penderitaan karena keponggor, salahan dewa temahin pitra, karena kita tidak menjalankan bisama. Jadi melupakan leluhur bisa memunculkan duka, kesengsaraan, penderitaan, kesedihan, kesakitan, dan kemalangan. Mengingat dan memuliakan leluhur melalui pitra puja bukan sembah saja. Kita bukan hanya menyembah atau melakukan pitra puja, tetapi juga menjalankan segala bisama yang telah disampaikan dan meneruskan semangat dan merawat warisan-warisan heritage dari para leluhur. Hal ketiga yang perlu diingat oleh insan Telkom adalah bakti ring dewa tarmalu peng pitra puja harus terwujud dalam etos sadana, dalam laku kehidupan kita sehari-hari, harus muncul dalam sila krama kita. Apa yang menjadi rujukan dalam selapah laku, kira-kira banyak sekali sastra Weda, Bisama, dan para leluhur menjadi panduan dalam langkah, itulah core values kita. Karena itu sangat sependapat dengan BUMN yang Kementerian BUMN sudah memiliki core values dalam bekerja. Akhlak itu singkatan dari amanah, kompeten, harmonis, loyal, dan adaptif kolaboratif. Jadi akhlak itu memang dikenal dalam istilah agama Islam. Akhlak berasal dari bahasa Arab, dari kata kuluk yang berarti tingkah laku, tabiat, peragai. Secara istilah akhlak arti sifat yang dimiliki oleh seseorang yang telah melekat dan biasanya akan tercermin dalam perilaku orang tersebut. Jadi akhlak itu sifatnya tertanam dalam jiwa yang menimbulkan perbuatan-perbuatan yang mudah untuk dilakukan tanpa perlu dipikirkan kembali atau dipertimbangkan. Terkait dengan ajaran ini, untuk menumbuhkan sifat terpuji, bukan hanya ajaran dalam agama Islam. Jadi akhlak itu bukan hanya dalam agama Islam. Seluruh agama mengajarkan soal itu, dan selanjutnya menanamkan dalam diri umatnya melalui pendidikan, disiplin spiritual, dan kebiasaan. Tidak mungkin kita memiliki sifat yang terpuji yang muncul di dalam diri kita kalau kita tidak ada pendidikan, pembiasaan, pendisiplinan secara spiritual. Jadi jangan pernah menjadi core value sebagai hafalan. Jangan menjadikan dia hanya sebagai mantra, slogan, tapi harus diwujudkan dalam transformasi diri dan juga transformasi sistem dan tata kelola. Seperti nilai amanah, menyiratkan bahwa dalam bekerja kita menjaga kepercayaan dan tanggung jawab yang kita sandang. Tanggung jawab tersebut kita wujudkan dalam pribadi yang kompeten, profesional, menjalankan peran dalam setiap institusi pekerjaan tempat kita bekerja saat ini. Harmonis, menyiratkan bahwa kita bekerja harus menjaga hubungan baik dengan pencipta, sesama manusia, dan lingkungan. Ini sesuai dengan ajaran Tattwa No Asi. Selain itu, dalam bekerja kita harus loyal, arti mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau kepentingan sesaat. Selain itu, core value Telkom Group juga menekankan karakter adaptif dan kolaboratif. Saya kira ini juga sangat penting karena kedua core values ini sangat relevan dalam menghadapi disrupsi transformasi digital yang tengah berlangsung saat ini. Hadirin umat sedharma yang saya hormati, saya percaya dengan memaknai kerja sebagai dharma sedana, dilengkapi dengan core value akhlak, maka Semeton Telkom Group dan di BUMN lain bisa menjadi insan yang berintegritas. Dengan nilai-nilai tersebut kita bisa menjadi solusi bagi setiap permasalahan yang kita hadapi bukan hanya di lingkungan kerja,
tetapi juga di lingkungan sosial kita. Umat Hindu harus memiliki bukan hanya etos bekerja keras, tetapi juga bekerja cerdas. Hard work harus dipasangkan secara selaras dengan smart work. Dengan begitu di tengah gelombang disrupsi, hari ini kita menjadi disruptor instead of disruptor. Kita akan menjadi bagian dari disrupsi yang aktif berselancar, turut mengarahkan gelombang disrupsi. Bukan sebaliknya, hanya menjadi korban dan penonton yang tergusur tenggelam dalam gelombang disrupsi. Akhir kata, saya ingin menekankan kembali, agama tidak sekedar wacana. Tetapi yang paling penting adalah agama menekankan satu kata antara pikiran, perkataan, dan perbuatan, satya dan pesaja. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada Binroh Hindu Telkom Group yang telah mengangkat tema-tema kunci dalam Dharma Agama dan Dharma Negara hari ini. Saya juga berharap apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Jika ada yang kurang, mohon dimaafkan dan juga ditambahkan, diisi lagi sehingga memberikan kontribusi yang makin besar untuk menuju moksartam jagatita ya caitidan. Itu saja yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Selamat Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1944. Saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Baik, terima kasih banyak Bapak Ari atas pemaparan materi yang sangat luar biasa pada pagi hari ini. Oke Pak, sebelum kita berlanjut ke sesi tanya jawab Pak, ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk di kolom chat via Zoom hari ini Pak. Tapi izinkan saya untuk mengingatkan lagi kepada Bapak Ibu hadirin yang telah hadir via Zoom secara online pada pagi hari ini untuk melakukan absensi. Jadi bagi yang belum, untuk scan QR Code yang telah tampil di layar Bapak Ibu sekalian. Iya, atau jika QR Code-nya tidak berfungsi, bisa juga langsung ketik aja tuh linknya atau copy linknya via chat, lalu di browser untuk melakukan absensi. Karena absensi ini akan mempengaruhi pengundian door prize dan grand prize di akhir acara. Dan tentu saja kami sudah menyiapkan hadiah-hadiah yang sangat menarik, jadi jangan sampai ketinggalan. Oke, baik. Jadi Bapak Ari, terima kasih banyak sekali lagi Pak untuk pemaparannya. Kita langsung saja masuk ke sesi tanya jawab ya Pak Ari ya. Sudah siap Pak? Silakan. Baik, izinkan saya untuk membacakan pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama, dari Ibu Nitya Yuli Pratista dari Stah Singaraja. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Nitya Yuli Pratista dari Stah Negeri Empu Kuturan Singaraja. Saya izin bertanya, lantas bagaimana pendapat Bapak jika ada orang yang mengakui beliau beragama Hindu, tetapi beliau tidak mencerminkan sama sekali ajaran cinta kasih, sedangkan orang yang tidak mengakui mereka beragama, tapi mampu menumbuhkan rasa cinta kasih. Lalu yang benar yang mana? Orang yang beragama atau yang tidak beragama? Jadi bagaimana pendapat Bapak Ari? Silakan Pak. Ini pertanyaan yang sangat bagus sekali ya, karena kita tahu bahwa kerangka agama Hindu kita itu tidak hanya berhenti pada tatwa. Tatwa itu kan intisari ajaran Weda yang menjadi panduan kita di dalam kehidupan kita. Tetapi dilanjutkan berikutnya dengan susila. Susila itu berkaitan dengan code of conduct, etika, sadana kita, sila krama kita. Bagaimana kita berpikir, berbuat, dan juga berbicara. Dan terakhir adalah upacara. Seringkali ketika orang beragama itu hanya ada di kupasan terluar saja, misalnya di ritual saja, ibadah saja, atau upacara saja, tetapi dia tidak masuk ke dalam susila dan tatwa. Begitu juga orang yang merasa tahu sesuatu, mengenalkan dirinya punya identitas sebagai orang Hindu, tetapi dia tidak mencerminkan apa yang dia ajarkan oleh ajaran agama.
Oleh karena itu sangat penting bagi kita semua untuk beragama secara integral, tidak hanya pada sisi parsial saja, tidak melihat dari sisi pengetahuan saja, tidak melihat dari sisi identitas saja, merasa memiliki saja, tetapi menjadi Hindu yang seperti diajarkan. Oleh karena itu saya sering menyebutkan bahwa tidak cukup kita tahu sastra. Banyak sekali pengetahuan kita tentang sastra, agama, ajaran agama, tetapi kita tidak pernah melakukan itu. Sehingga tidak menjadikan sastra parage, sesuatu ajaran yang hidup di dalam tubuh kita, di dalam keseharian kita, dalam perilaku kita. Oleh karena itu etik itulah yang harus kita pegang sebagai bagian dari wujud beragama yang secara utuh yang kita ingin bangun. Nah, itulah sebabnya Bapak Ibu sekalian, agama itu tidak berhenti pada memiliki saja atau sebagai bagian dari identitas, tetapi itu harus membangun kesadaran dalam diri kita, mempengaruhi dalam tingkah laku kita, dan itu saya kira menjadi bagian yang diajarkan di dalam Hindu. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan kepada Ibu Nitya Yuli Prastita, ya, bagaimana kita membadankan ajaran agama itu dalam perilaku kita. Itu jadi PR dari setiap manusia Hindu. Baik, jadi harus seimbang ya Pak antara sastra dan juga pelaksanaannya gitu ya, agar semua itu dapat terkonheren ya, berjalan seiringan. Baik, itu dia Bu Nitya untuk jawabannya dari Bapak Ari. Kita lanjut ya Pak untuk pertanyaan kedua dari Bapak Dewa. Izin bertanya Pak, bagaimana kita bisa punya rasa ingin terus belajar apabila sudah masuk ke fase yang nyaman? Ini banyak terjadi nih Pak untuk beberapa orang ya. Di lingkungan saya juga pasti tentu saja banyak. Jadi pertanyaan ini pasti banyak yang menyimak juga. Silakan Pak Ari. Iya, ini proses belajar itu menurut saya sesuatu yang tidak pernah berhenti ya. Pertama, belajar itu muncul karena kita tahu kita berada dalam kegelapan. Ya. Kita berada dalam kegelapan dan ajaran agama selalu menekankan bahwa widya, ilmu pengetahuan, itu bagian dari upaya kita untuk membuka selubung kegelapan itu. Sehingga kita bisa melihat cakrawala dunia secara lebih baik. Nah, saya kira itu penting sekali untuk kita tekankan bahwa umat Hindu di awal diajarkan untuk melakukan apa yang disebut dengan membaca dan mengetahui dan belajar apa yang ada dalam sastra Weda yang disebut dengan parawidya apapun aparawidya. Semua harus dipelajari karena memang itu menjadi basic penting di dalam kehidupan kita karena cakrawala pencerahan itu ada di sana. Dan ketika widya itu sudah masuk dalam diri kita, maka ada yang namanya kesadaran diri. Sehingga dalam kesadaran diri itulah kita bisa berperilaku yang lebih baik, membedakan mana yang baik dan tidak baik. Itu adalah bagian dari kelahiran kita sebagai manusia utama karena widya itu. Nah, hal yang memang penting untuk kita dorong ke depan, memang ini jadi banyak orang mengalami ketika dia merasa sudah cukup dengan pengetahuan yang sudah dia miliki. Padahal kita tahu dunia juga sangat berubah dengan cepat. Bahwa kita tahu disrupsi teknologi luar biasa. Kita bicara soal emerging knowledge, emerging skill yang sekarang ini luar biasa karena teknologi informasi bergerak melalui revolusi industri 4.0. Oleh karena itu ketika kita tidak menambah pengetahuan kita, maka kita akan tertinggal dengan perubahan yang terjadi. Karena emerging knowledge, emerging skill, dan juga emerging job. Ketika kita tidak berupaya untuk mengupdate apa yang terjadi, maka kita akan ketinggalan. Oleh karena itu kita tidak pernah harus berhenti belajar, karena kita tahu dunia akan berubah dengan cepat. Sekiranya itu yang perlu kita tekankan, bahwa kita ada kewajiban untuk belajar, bahkan saktinya Brahma itu adalah Saraswati,
Jadi proses penciptaan itu sangat terkait dengan pengetahuan, dan juga kita harus terus-menerus mendapatkan pengetahuan sehingga kita bisa berkreasi, bisa lebih kreatif ke depan. Saya kira itu. Terima kasih atas pertanyaan Pak Dewa. Baik. Yang luar biasa. Ya. Iya, terima kasih banyak Bapak Aris.